Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita bersyukur sekali bisa bertemu dengan kita semua, artinya Ustaz dengan kalian dan kalian dengan Ustaz, meskipun dengan tatap layar ya. Namun pada hari ini kita akan membahas materi kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap semangat semua di dalam mengikuti pembelajaran kegiatan hari ini, yaitu materi kemuhammadiyahan. Nah, anak-anak, karena minggu depan artinya kita sudah mau masuk di persiapan ujian tengah semester 1. Nah, Ustaz kasih tahu bahwa di semester 1 nanti yang kita bahas adalah soal-soalnya yang keluar atau yang harus kalian pelajari adalah di bab 1 ya. Kalian ingat itu bab 1 tentang mengenal Muhammadiyah dan Aisyah ya, organisasi Muhammadiyah dan Aisyah ya. Baik, kalian tentunya punya buku paket yang seperti Ustaz pegang ini ya, kelas 3 ya. Nah, di sini di buku paket ini, nah kalian silahkan nanti bisa buka di halaman berapa ini, halaman 15 ya. Di sini ada halaman 15 dan halaman 16 ya. Untuk yang pembelajaran di sekolah sudah tentunya sudah Ustaz bahas ya, tapi untuk yang pembelajaran secara daring maka ini perlu disimak ulang, ataupun juga buat kalian yang kemudian sudah mengikuti PTM namun belum paham tentang materi ini, atau mungkin ada yang lupa belum diperbaiki, maka mari hari ini kita bahas bersama-sama ya. Oke, sekarang kita lihat pada soal nomor 1 ya. Oke, kita siapkan dulu. Nah, baik, pada soal nomor 1 ini ya, pertanyaannya adalah siapakah pendiri Muhammadiyah? Nah, siapakah pendiri Muhammadiyah? Maka jawabannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini adalah di huruf B, bebek ya. Jadi ini perlu kita ingat-ingat, atau mungkin nanti kalian yang masih salah silahkan dibetulkan ya untuk pembelajaran ini ya. Sekarang nomor 2, soal nomor 2 kita bahas bersama-sama ya. Muhammadiyah didirikan pada tanggal berapa? Nah, perlu kalian ingat, Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 ya, 1912, atau lebih mudahnya 18 November 1912 ya. Itu di tanggal Masehinya bertepatan dengan kalender Hijriah, yaitu di tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah ya. Ingat-ingat itu. Berarti nomor 2 jawabannya adalah Muhammadiyah didirikan pada tanggal berapa yang ada di sini? Iya, betul. Jawabannya adalah C, 18 November 1912 Masehi. Kalau ternyata ada pilihannya tidak ada 18 November 1912 Masehi, tapi ada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, maka jawabannya tidak betul ya. Itu juga yang benar ya. Jadi dua-duanya benar ya. Jadi pilih salah satu yang benar, yang sesuai. Kemudian nomor 3, lambang Muhammadiyah yaitu A, matahari bersinar 12, di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah. Kemudian seuntai padi berjumlah 12. Kemudian C, perisai berbentuk pena. Ini jawaban nomor 3 adalah A, lambang Muhammadiyah. Kalian pernah lihat kan lambang Muhammadiyah?
Nah, lambang Muhammadiyah itu dia yang ada sinar matahari, kemudian di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah. Kalau Aisyah sama, ada sinar matahari bersinar begini, kemudian di tengahnya yang ada di tengah lingkaran itu ada tertulis Aisyah, begitu ya. Baik, sekarang lambang Aisyah ya. Sekarang lambang Aisyah kalau tadi Muhammadiyah ya, nomor 4. Maka jawabannya tadi Ustaz sudah bahas apa ya? Iya, jawabannya adalah B. Matahari bersinar 12, di tengahnya tertulis tulisan Aisyah. Oke. Ya, sekarang nomor 5. Pendiri Aisyah ya, pendiri Aisyah adalah, kalau Aisyah siapa? Aisyah adalah Siti Walidah ya. Aisyah didirikan oleh istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu namanya Siti Walidah. Siti Walidah. Kalau Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, nomor 6. Bisa sambil simak itu di buku paketnya. Tentunya sudah siapkan semua ya. Nah, nomor 6. Gambar di samping merupakan lambang. Nah, di situ ada sinar matahari, kemudian di tengah lingkaran ada tulisan apa itu? Ya, tulisan Aisyah. Ya, tulisan Aisyah. Jadi ini merupakan yang ada di gambar nomor 6 itu merupakan lambang Aisyah. Iya, betul. Jadi jawaban nomor 6 adalah B. Ya, jawaban nomor 6 adalah B. Kita lanjut nomor 7. Arti nahi mungkar yaitu nahi mungkar adalah A. Menolong kebaikan, B. Mengajak kebaikan, C. Mencegah kemungkaran. Jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah mencegah kemungkaran. Jadi nomor 7 jawabannya C ya. Ada amar ma'ruf, artinya mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar artinya mencegah kejahatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ya, di situ tertulis ada kutipan. Jadi di situ ada kutipan ayatnya ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi di sini ada tulisannya ya, tertulis bahwa di dalam surat Al-Imran ayat 104 ya, 104 maaf ya, di dalam surat Al-Imran itu ada tertulis perintah untuk mengajak kepada kebaikan, ayat muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah kepada yang munkar, yang jahat. Oke, sekarang jadi nomor 7 jawabannya C. Sekarang nomor 8 ya. Ya, nomor 8. Ini syahadat tauhid adalah, nah ini perlu diingat-ingat, di dalam lambang Muhammadiyah maupun Aisyah itu ada di lingkaran yang dia tertulis Arab, dan setengah lingkaran itu yang bagian atas adalah syahadat tauhid. Kemudian di bawahnya tulisan Aisyah atau Muhammadiyah itu ada juga itu kalimat syahadat Rasul. Jadi bunyi kalimat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah ya. Kemudian kalau yang nomor 9 bunyi syahadat Rasul, jawabannya adalah bunyi syahadat Rasul, jawabannya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, berarti nomor 8 jawabannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nomor 8 jawabannya A. Kemudian nomor 9 jawabannya B, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, sekarang terakhir nomor 10 di pilihan ganda ya.
tulisan yang melingkar di tengah lambang Muhammadiyah yaitu, nah tadi sudah saya jelaskan, lambang Muhammadiyah itu berarti dia di tengahnya tertulis Muhammadiyah, kalau Aisyah tertulis Aisyah ya. Oke, berarti nomor 10 jawabannya adalah B, karena pertanyaannya adalah tulisan di tengah lambang Muhammadiyah ya. Kalau tulisan di tengah lambang Aisyah, tulisannya Aisyah ya. Oke, sekarang Romawi 2, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1 pertanyaannya, perbedaan lambang Muhammadiyah dan Aisyah adalah, nah, perbedaannya antara lambang Muhammadiyah dan Aisyah adalah satu, yaitu tulisan di tengahnya ya. Pada tulisan di tengahnya, kalau Muhammadiyah tertulis tulisan Muhammadiyah, kalau Aisyah tertulis tulisan Aisyah ya. Kemudian nomor 2, Muhammadiyah berdiri pada tanggal berapa? Nah, tadi sudah Ustaz sampaikan, menurut kalender Masehi yaitu tanggal 18 November tahun 1912. Kalau berdasarkan kalender Hijriah tahun 8 Zulhijjah 1330 ya. Kemudian nomor 3, jumlah sinar matahari pada lambang Aisyah adalah, lambang Aisyah, lambang Muhammadiyah sama. Nah, sinar mataharinya berjumlah 12. Jadi jawaban nomor 3 adalah 12. Sinarnya itu yang ujung runcing lancip-lancip itu. Jadi hitung jumlahnya ada 12 ya. Kenapa jumlahnya 12? Karena di situ adalah mengikuti atau meneladani, mencontoh ya 12 sahabat Nabi Isa yang dengan teguh pendiriannya tetap mengikuti Nabi Isa alaihissalam ya. Itu yang kemudian disebut, sahabat tersebut disebut namanya kaum Hawariyun ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4, tujuan Muhammadiyah yaitu, nah tujuan Muhammadiyah kalian ingat-ingat yaitu menegakkan ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Kemudian kalau yang nomor 5, tujuan Aisyah ya. Kembali ke nomor 4 ya. Sebelumnya Ustaz pernah sampaikan bahwa sejarah Muhammadiyah, bahwa Pak Dahlan berjuang menegakkan ajaran Islam itu. Bahkan sebelumnya pernah saya ceritakan, zaman dulu orang-orang itu menyembahnya bukan kepada Allah, tetapi kepada, ketika ada pohon besar kemudian menyiapkan sesajen atau sesuatu yang dianggap sebagai pemberian kepada sang penjaga pohon atau yang lainnya, nah itu kemudian ditaruh situ dan meminta sesuatu kepada penjaga pohon, termasuk kemudian menaruh sesajen juga dihanyutkan di pantai untuk menolak musibah dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan umat manusia pada saat itu. Lalu kemudian hadirnya Pak Dahlan ini adalah untuk meluruskan, untuk membuktikan bahwa ajaran yang benar itu bukan seperti itu. Karena yang patut disembah bukan pohon, tetapi yang patut disembah adalah Allah ya. Jadi itulah ajaran-ajaran ketauhidan yang diajarkan oleh Pak Dahlan. Tujuannya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam, sehingga masyarakat sekitar itu ya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, negeri yang baik ya, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera. Itulah yang diharapkan oleh Muhammadiyah, dan tentunya diharapkan oleh pendiri Muhammadiyah Pak Dahlan ya. Makanya sampai saat ini Muhammadiyah tetap berperan aktif untuk berpartisipasi membantu negara
masyarakat dan pada khususnya ya, untuk tetap pulih ekonominya, kemudian dari segi keagamaan juga tetap mendidik masyarakat sekitar. Kemudian tujuan Aisyah nomor 5 ya. Jadi tadi jawaban nomor 4 adalah menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu jawaban nomor 4. Dan jawaban nomor 5, tujuan Aisyah. Tujuan Aisyah adalah bahwa Aisyah memiliki tujuan dibentuknya organisasi tersebut adalah agar mencerdaskan kaum perempuan. Jadi anak-anakku, zaman dulu kaum perempuan seperti kalian saat ini itu dulu tidak boleh sekolah. Ya, dulu tidak boleh sekolah. Jadi kalian bersyukur saat ini bisa sekolah, bisa hak-hak kalian bisa terpenuhi semua. Kalau zaman dulu tidak bisa. Ya, kecuali anaknya orang-orang tertentu yang bisa sekolah, termasuk Pak Dahlan. Ya, jadi kecuali anaknya orang-orang tertentu, ya, sehingga mereka bisa sekolah. Nah, sehingga cita-cita Siti Walidah ini sangat besar impiannya, karena memang ingin mencerdaskan para kaum perempuan agar mereka tidak kemudian dijadikan sebagai, maaf dalam tanda kutip, budak ya, karena zaman dulu itu mereka hanya ditugaskan sebagai untuk menemani ibunya di dapur ya, menemani ibunya di dapur, kemudian memasak, membersihkan rumah dan seterusnya. Itu pendidikan saat itu, sehingga pendidikan secara formal tidak didapatkan oleh kaum perempuan saat itu. Maka Siti Walidah, Ibu Siti Walidah ini mengumpulkan kaum perempuan untuk diajarkan, dididik, dan melalui pengajian dan seterusnya, itu akhirnya kaum perempuan bisa lebih berdaya ya, lebih berdaya, dan kemudian kecerdasannya sampai saat ini terlihat kaum perempuan sudah bisa sekolah, bisa aktivitas, memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana apa yang dilakukan oleh laki-laki dan seterusnya. Dan itu memang wajib didapatkan oleh kaum perempuan. Itulah tujuan Aisyah, dan juga tentunya selain tidak mencerdaskan para kaum perempuan, tapi juga seperti yang diinginkan Pak Dahlan, agar terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu juga menjadi tujuan dibentuknya Aisyah. Jadi seperti itu anak-anak untuk Romawi 3, karena banyak pertanyaannya hampir sama semua dengan pertanyaan yang di atas. Untuk itu kalian bisa pelajari untuk persiapan ujian tengah semester nanti di bab 1 ini ya, di bab 1 tentunya ya, tidak usah di bab 2, karena ini masih di pertengahan semester. Jadi nanti kisi-kisi akan kita bagikan. Yang jelas pelajari kisi-kisi yang nanti dibagikan oleh ustaz-ustazah kalian. Tentunya itu yang pasti akan keluar. Kalau kalian pelajari kisi-kisinya, insya Allah akan dengan sangat mudah sekali mengerjakan soal-soal yang ada di ujian tengah semester nanti ya. Tetap semangat belajar. Saya rasa cukup, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan nanti dengan baik dan benar. Ingat, hari Senin besok kita sudah mulai ujian tengah semester ya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustaz akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.